Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, teman-teman yang telah berkenan untuk mengikuti penyuluhan pagi ini. Baiklah, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Imam Syafaat selaku moderator. Saya Rahmania Putri Nigea sebagai pemateri. Saya Manisa Nadila sebagai penyaji. Saya Atala Rani Isra sebagai penyaji. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, tadi sudah perkenalan ya, dan diperkenalkan oleh MC-nya. Mungkin di sini ada kakak-kakak kami dan juga orang tua kami ya, yang sudah memberikan waktu untuk boleh mengikuti penyuluhan online ini. Oke, untuk poin selanjutnya adalah kami akan menjelaskan tujuan dari penyuluhan hari ini, yang mana penyuluhan ini tujuannya kami akan memberikan informasi seputar kontrasepsi ataupun KB. Pasti tidak asing bukan bagi kaum wanita, terutama bagi ibu-ibu yang memiliki anak. Nah, adapun nanti pokok-pokok bahasannya, kita akan membahas tentang pengertian dari KB spiral atau IUD atau KDR. Kemudian kita membahas tentang cara kerjanya seperti apa dan kontraindikasinya seperti apa. Kemudian adapun kerugian dan kelebihannya itu apa, waktu pemasangannya yang baik seperti apa, dan waktu kunjungan ulangnya seperti apa, nanti kita akan bahas. Dan adapun nanti leaflet yang sudah di-share ya, di-share sama anggota yang lain ke ibu-ibu dan kakak-kakak semua. Dan penyuluhan kita ini akan kita langsungkan selama 30 menit terhitung dari perkenalan tadi ya. Oke, kita langsung saja masuk ke kegiatan intinya. Oke, kita masuk yang pertama, membahas tentang pengertian. Nah, saya ingin bertanya dulu. Di sini ibu-ibu sudah punya anak berapa ya, kalau boleh tahu? 3. 3 ya, Bu. Yang lain mungkin? Atau kakak-kakak semua tahu nggak KB itu apa? Mungkin karena ada gangguan sinyal ya. KB itu, atau konsepsi itu adalah suatu usaha untuk mencegah yang namanya kehamilan. Nah, biasanya yang memakai kalau sudah punya anak, mungkin keluarga sudah merasa cukup, anak ini cukup 2, cukup 3, dan cukup 4, mungkin sudah cukup. Jadi dianjurkan untuk melakukan KB. Pun ada juga yang memang pasangan itu menunda yang namanya kehamilan untuk menjarakkan antara anak-anak yang pertama dengan anak-anak selanjutnya. Biasanya bisa menggunakan yang namanya KB. Nah, banyak sekali jenis KB atau kontrasepsi di Indonesia ini. Mungkin ibu-ibu sudah pernah mendengar yang namanya pil KB, suntik, kemudian ada implan KB, kemudian salah satu yang akan kita bahas hari ini yaitu kontrasepsi IUD, intrauterine device, atau KDR, alat kontrasepsi dalam rahim, dan juga lebih umumnya dikenal dengan yang namanya spiral, KB spiral. Oke, jadi KB spiral ini alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim, ke dalam uterus wanita yang bersifat sementara. Dan bahannya ini terbuat dari bahan plastik yang tentunya lentur. Dan ini akan dimasukkan ke rahim, dan biasanya AKDR ini dililit kawat tembaga yang tentunya memiliki fungsi yaitu anti fertilitas atau anti buahan. Oke, untuk selanjutnya jenis KB IUD ini yang umum digunakan di Indonesia yaitu koper T, yang kedua koper 7,
kemudian ada multilot, kemudian ada lipus loop. Dan itu 4 jenis KB spiral. Oke, kita lanjut ke bagian indikasinya. Nah, indikasi di sini maksudnya itu kepada siapa sih KB spiral ini akan dianjurkan untuk dipakai? Apakah untuk semua wanita? Tidak. Ada ketentuannya. Yang mana yang paling utama dalam penggunaan KB spiral ini, si wanita harus usia reproduktif. Artinya apa? Dalam rentang 19 tahun sampai 35 tahun, yang mana masih berpotensi untuk mengalami yang namanya kehamilan. Yang kedua yaitu setelah mengalami abortus dan tidak terlihat adanya infeksi. Abortus di sini yaitu terjadinya keguguran. Nah, setelah keguguran, alangkah baiknya dianjurkan untuk menggunakan KB. Banyak sih jenis KB, tapi salah satu jenis KB IUD ini bagus dan dianjurkan juga untuk wanita yang setelah mengalami abortus atau yang namanya keguguran. Kemudian indikasinya juga dianjurkan untuk wanita yang gemuk ataupun kurus, itu boleh memakainya. Kemudian bisa juga digunakan untuk wanita yang setelah melahirkan dan sedang menyusui. Mungkin di sini ada ibu yang lagi hamil ya. Jadi jika pengen menunda kehamilan, bisa menggunakan KB jenis ini. Selanjutnya yaitu kontraindikasinya. Nah, kontraindikasi ini yaitu tidak boleh digunakan oleh wanita, baru poin yang kami rangkum ini. Yang pertama, belum pernah melahirkan. Jadi untuk wanita yang belum pernah melahirkan, tidak dianjurkan untuk menggunakan KB IUD ini. Karena kita dari awal sudah mengetahui bahwa KB itu tujuannya untuk mencegah kehamilan. Kemudian dia sedang ada tanda-tanda mau hamil, terus menggunakan KB ini sangat tidak dianjurkan. Setiap jenis KB memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan. Yang mana saat kita mengetahui kelebihan dan kekurangannya, kita bisa mempertimbangkan mana yang lebih baik kita gunakan. Jadi kami akan membagikan beberapa kelebihan dan kekurangan dari KB jenis spiral ini. Yang pertama, kelebihannya itu dia sangat efektif bekerja selama 10 tahun. Jadi bagi ibu-ibu yang mungkin tidak sanggup minum pil KB setiap hari, atau tidak sanggup juga gontak-ganti atau pakai suntik KB, gontak-ganti implan KB, itu kan ada masa-masanya, masa-masa berlakunya. Nah, bisa juga dipakai KB IUD ini, karena dia bertahan selama 10 tahun. Tapi kita tetap harus yang namanya kontrol ulang. Yang kedua yaitu tidak mempengaruhi hubungan seksual, hubungan antara suami dan istri. Kemudian tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI bagi ibu yang sedang menyusui ya. Yang kemudian dapat dipasang segera setelah melahirkan atau abortus. Kemudian efek sampingnya itu sangat kecil dan setelah misalnya ibu-ibu udah memakai KB spiral nih. Tadi kan mau menjarakkan antara anak pertama dengan anak yang kedua misalnya. Kemudian ibu mau hamil lagi, tapi karena sudah menggunakan KB, jadi setelah ibu mengangkat KB spiral ini tadi, kesuburan ibu-ibu tetap akan kembali seperti semula. Nah, jadi kesuburannya itu segera kembali setelah diangkat KB IUD ini. Kemudian ada pun beberapa kekurangannya. Tadi kan saya katakan kelebihannya efek sampingnya kecil. Nah, efek samping di sini nanti yang terjadi itu perubahan siklus haid. Nah, yang biasanya mungkin ibu-ibu haid 28 hari. Jadi nanti saat menggunakan KB ini, siklus haid kita akan lebih cepat, jadi 21 hari. Jadi jangan heran, jangan bingung nanti kalau seandainya ada ibu-ibu yang mau memasang itu, terus kok siklus haid saya jadi singkat ya, jadi lebih cepat gitu. Itu efek sampingnya. Dan itu tidak akan berpengaruh sekali. Kemudian ada haid lebih lama, haid menstruasi ya, menstruasi setiap wanita pasti yang usia reproduktif mengalami yang namanya haid, kecuali wanita menopause. Haid lebih lama dan banyak.
Jadi jumlah haidnya itu lebih banyak, jumlah darah yang keluar saat haid itu banyak. Kemudian terjadi spotting, yaitu perdarahan antar menstruasi. Kemudian saat haid mungkin akan lebih sakit dari yang biasa-biasanya. Nah, jadi ibu nggak perlu heran, karena kita sudah membagikan informasi tentang ini. Jadi nanti jangan merasa, kok haid saya lebih sakit gitu ya. Nah, jadi inilah tujuan penyuluhan kami, supaya ibu-ibu juga tidak kaget nantinya kalau memang mau memakai KB jenis ini. Kemudian kurangannya juga salah satu yaitu KB ini bisa mengalami yang namanya malposisi. Malposisi ini adalah perubahan posisi dari sebelumnya. Mungkin karena kita terlalu beraktivitas, mungkin kita cara posisi kita duduk atau saat beristirahat itu bisa mempengaruhi posisi dari KB ini. Nah, kan karena alat tadi akan dimasukkan ke dalam rahim wanita. Jadi otomatis kalau kita tidak bisa merawatnya atau tidak menjaga posisi kita, bisa kemungkinan akan terjadi yang namanya perubahan posisi, pergeseran, atau kemudian tadi kita sudah membahas kelebihan dan kekurangannya, kita juga perlu mengetahui apa sih efek sampingnya. Nah, efek sampingnya di sini yaitu spotting. Spotting di sini adanya bercak-bercak darah antar menstruasi. Ya. Misalnya bulan Januari dengan Februari, itu kan siklus kita 8 hari. Tapi karena menggunakan KB ini 21 hari. Jadi, beberapa hari sebelum kita menjelang haid sebelumnya, itu akan ada yang namanya keluar bercak-bercak darah. Jadi, ibu-ibu tidak perlu kaget juga mengapa seperti itu karena efek sampingnya. Biasanya, stres dan stres itu mempengaruhi keluarnya spotting ini. Kemudian, seperti sebelumnya yaitu perubahan siklus menstruasi. Nah, mungkin menstruasi yang biasanya 28 hari akan menjadi lebih cepat, jadi 21 hari. Dan itu berbeda-beda ya. Tapi dipastikan efek sampingnya dia akan terjadi perubahan siklus menstruasi atau haid. Kemudian terjadi amenore, menoragi, dan dismenore. Nah, amenore ini tidak dapat haid atau tidak ada tanda-tanda haid selama 3 bulan atau lebih. Jadi perlu diketahui bahwa itulah salah satu efek sampingnya. Kemudian menoragi ini haidnya lebih banyak. Kemudian dismenore ini munculnya nyeri saat haid. Nah, itu tadi efek samping kecil ya dari kekurangan KB ini. Kemudian terjadinya perdarahan postseksual. Nah, perdarahan ini setelah. Jadi, perdarahan yang terjadi setelah melakukan hubungan seksual. Nah, jadi perdarahan ini terjadi karena pergeseran benang. Jadi, alat dari KB spiral ini, nanti di ujungnya itu ada benang, ada beberapa jenis benang. Nah, saat melakukan hubungan seksual, kemudian terjadi gesekan dengan rahim, nah, itu akan kemungkinan akan menimbulkan yang namanya perdarahan sebagai efek samping dari KB spiral ini. Oke, kita lanjut. Untuk waktu pemasangannya, dianjurkan yaitu pada haid pertama sampai ke-7 di siklus haid. Nah, dari haid pertama sampai ke-7 siklus haid. Jadi dalam waktu-waktu itu bisa kita gunakan KB IUD ini jika memang mau memakai atau mau menunda yang namanya kehamilan. Kemudian setiap waktu dalam siklus haid yang dapat dipastikan klien tidak hamil. Nah, artinya apa? Dalam pemasangan KB IUD ini, kita harus memastikan bahwasannya kita ini sedang tidak hamil. Jadi karena kalau sendiri sedang hamil itu tidak akan berfungsi. Karena sesuai tujuan dari kontrasepsi ini adalah suatu usaha untuk mencegah yang namanya kehamilan. Kemudian setelah terjadinya keguguran, jadi bagi ibu-ibu mungkin atau kerabatnya mengalami keguguran, boleh dianjurkan untuk menggunakan yang namanya KB spiral ini. Kemudian segera setelah melahirkan, selama 48 jam pertama atau setelah 4 minggu pasca persalinan. Jadi setelah melakukan persalinan, mungkin di sini ada ibu-ibu ya yang mau
ada salah satu ibu kita yang mau melahirkan dan punya rencana untuk menunda kehamilan, bisa. Setelah melahirkan 48 jam kita lakukan pemasangan KB IUD ini atau KB spiral ini. Dan yang terakhir, setelah pemasangan kita perlu yang namanya kontrol ulang, kunjungan ulang. Jadi kita perlu mendatangi bidan atau dokter terlatih ya. Dalam pemasangan ini harus dilakukan kepada orang-orang yang memang sudah terlatih, karena jika tidak dengan orang yang terlatih, maka efek sampingnya akan berakibat fatal juga kepada si pemakai. Jadi kunjungan ulangnya ada beberapa urutan waktunya. Yang pertama yaitu 1 bulan pasca pemasangan. Nah, misalnya saya contohkan dalam ilustrasi seperti ini. Ibu-ibu, ada salah satu ibu mungkin yang ada di sini memasang KB ini pada bulan Januari. Nah, 1 bulan berikutnya itu harus melakukan yang namanya kontrol ulang, kunjungan ulang, yaitu pada bulan Februari. Kemudian 3 bulan terhitung dari pemasangan itu, berarti harus melakukan kunjungan ulang lagi. Kemudian setiap 6 bulan berikutnya harus melakukan kunjungan ulang. Kemudian 1 tahun sekali lakukan juga kunjungan ulang. Kemudian kalau terlambat haid selama 1 minggu. Kalau terlambat haid, untuk mendeteksi apakah ada hal lain yang bisa menjadi penyebabnya atau memang karena KB ini, jadi perlu yang namanya waktu kunjungan ulang. Yang terakhir yaitu kalau perdarahannya banyak dan tidak teratur. Misalnya dalam 1 bulan 2 kali haid, kan itu tidak teratur. Misalnya kan beda dengan sebelumnya sekali sebulan haidnya. Terus semenjak pasang KB ini, kok malah 2 kali sebulan ya? Nah, kalau memang ibu-ibu untuk memastikannya, boleh datangi atau lakukan kunjungan ulang kepada dokter atau bidan terlatih. Oke, sekian materi dari saya. Langsung lanjut aja ya ke bagian selanjutnya. Kita masuk tahap yang namanya evaluasi. Jadi di sini kami beri kesempatan kepada ibu-ibu peserta di sini, teman-teman kakak-kakak semuanya, boleh bertanya seputar materi yang telah dijelaskan tadi. Kami persilakan. Mungkin ibu yang sedang bersama Manisa, mungkin hari ini ibu yang sedang bersama Lara, boleh Bu ditanyakan? Atau Ibu Elwi ya? Oke. Kak Rini boleh diisi suaranya? Oke, silakan. Halo. Ini. Oke. Baik, terima kasih atas penyuluhan hari ini. Jadi gini pertanyaan saya, si Ade tadi katanya gini, masalah terlambat haid. Tapi untuk dengan menggunakan KB. Jadi pertanyaan saya di sini, saya ini belum mengkonsumsi KB. Jadi pertanyaan saya, bulan lalu dulu setelah menikah hampir 1 tahun, saya tidak menggunakan KB, tapi selama itu saya sih belum mengisi juga. Jadi saya itu terlambat haid selama 3 bulan. Nah, pertanyaan saya di sini, kenapa bisa terjadi hal demikian? Apakah apa yang mempengaruhinya bisa terjadi sampai 3 bulan tidak haid, gitu aja pertanyaannya. Oke, beri kami waktu. Jadi pertanyaan dari Kak Rini yaitu ini bukan sedang menggunakan KB, tetapi sebelum masih baru-baru menikah, kemudian mengalami yang namanya tidak dapat haid selama 3 bulan lebih. Terlambat haid ya, terlambat haid. Nah, itu kenapa? Kok bisa? Boleh dibantu ya teman-teman? Mungkin Manisa boleh dibantu jelasin. Imam? Atala? Oke, sambil menunggu, mungkin ada ibu-ibu lain yang ingin menanyakan seputar materi tadi, supaya teman-teman juga bisa mempersiapkan. Boleh, Ibu?
Kalau mau bertanya, silakan. Kami persilakan. Sebelum nanti, mana tahu ibu-ibu ada yang penasaran seputar KB ini. Atau ibu-ibu pernah ada yang menggunakan KB jenis lain. Terus, apa sih bedanya dengan ini? Boleh juga ditanyakan. Ada, tidak ada ya? Oke, saya berikan gambaran sedikit ya, Kak Rin. Kak Rin ini dengar? Oke, saya mau tanyakan dulu. Kakak bilang itu sebelum itu tidak haid selama 3 bulan, itu belum ya? Belum berisi. Iya. Oh. Oke, udah ya Kak. Oke, itu Iya, sebelum hamil, emang sih sampai sekarang belum hamil. Cuman selama hampir 1 tahun nikahnya, haidnya tidak lancar. Selama 3 bulan nggak lancar, nggak haid-haid. Sempat berpikir mungkin ngisi, tapi sebenarnya saya testing enggak. Tapi ini pertanyaan saya, kenapa bisa seperti itu sampai terlambat 3 bulan itu? Apa pengaruhnya gitu? oke. Kalau menurut materi kami, penyebab dari amenorrhea ini ada 3 umumnya. Salah satunya kehamilan, menyusui, menopause. Saat ini kakak sedang hamil? Enggak, Dek. Enggak ya? Makanya waktu itu sempat berpikir kan mau hamil selama 3 bulan itu terlambat haidnya, tapi sebenarnya tidak. Dan sampai sekarang pun masih was-was, takutnya terlambat lagi gitu. Oke. Itu keadaannya tidak apa. Mungkin teman-teman yang lain bolehlah bantu jelaskan gitu kan. Manisa, Imam, Atala. Ayo, biar kita jelasin gitu. Jadi gini Kak, keadaan yang kakak alami itu bisa dialami oleh siapapun. Biasanya itu karena perubahan siklus reproduksi yang berubah atau adanya kelainan hormon yang sedang terjadi dalam tubuh yang menyebabkan proses reproduksi menjadi tersendat. Nah, ada beberapa penyebabnya, yaitu salah satunya hipotalamus. Jadi di otak kita ada yang namanya hipotalamus. Nah, terjadi gangguan, misalnya karena gangguan makan, latihan atau olahraga, kemudian tingkat stres yang tinggi, itu bisa mempengaruhi si hipotalamus tadi untuk merespon rahim atau uterus dalam mengeluarkan yang namanya atau terjadinya haid. Jadi hipotalamus, hipofisis. Jadi dalam terjadinya haid itu dipengaruhi oleh organ-organ tersebut. Hipotalamus yang ada di otak, kemudian hipofisis, dan kemudian berhubungan dengan uterus atau rahim. Jadi saat ada gangguan dari hipotalamus itu, maka ujung-ujungnya terjadi perubahan, ketidaknormalan. Jadi banyak sekali memang penyebab-penyebab dari amenorrhea ini sendiri, tetapi karena kami juga tidak terlalu kami juga masih tahap pembelajaran, mungkin lebih spesifiknya akan dijelaskan, akan lebih baik kakak tanyakan juga kepada dokter kandungan juga ya, berhubungan dengan wanita. Dan pengetahuan kami, keadaan yang kakak alami mungkin saat ini itu dinamakan amenorrhea. Tidak dapat haid selama 3 bulan atau lebih, dan biasanya penyebabnya bisa terjadi karena stres. Yang kedua ada perubahan siklus hormon kakak, perubahan hormon di dalam tubuh. Yang kemudian karena gangguan makan, gangguan pola hidup, kemudian kurangnya juga olahraga, itu juga bisa jadi penyebabnya. Tapi alangkah baiknya memeriksakan langsung kepada bidan ataupun dokter kandungan supaya lebih mendapatkan anjurannya seperti apa, supaya lebih jelas. Karena kami masih tahap pembelajaran, jadi sekian mungkin penjelasan dari kami.
Gimana Kak Rin? Boleh nanti kita sharing-sharing lagi ya, sharing lagi. Nanti kita bantu. Oke, yang ibu-ibu yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin nggak ada pertanyaan lagi ya Kak G? Atau mau ditutup aja? Ini kan evaluasi. Jadi tadi saya kan sudah menjelaskan materi hari ini dan leafletnya telah dibagikannya. Jadi di sini mungkin saya bertanya sekali gitu kan untuk mengevaluasi. Jadi mungkin kami bisa menanyakan ibu-ibu di sini boleh menyatakan pendapatnya apa sih yang ibu tahu tentang KB spiral ini tadi, pengertiannya itu gitu. Boleh Bu mewakili, mungkin ibu yang di tempat Manisa, boleh Ibu? Yang Ibu saya tahu, AKDR itu merupakan alat yang dimasukkan ke dalam rahim yang terbuat dari plastik yang lentur. Oke, terima kasih Ibu buat jawabannya ya Bu ya. Oke, jadi KB spiral ini atau IUD ini atau AKDR itu alat kontrasepsi yang memang dimasukkan ke dalam rahimnya dan menggunakan bahan plastik yang lentur. Jadi dia lentur. Jadi untuk materi hari ini kita sudah membahas tentang alat kontrasepsi dalam rahim atau KB IUD atau lebih dikenal dengan spiral. Spiral ya. Jadi kita udah tahu bahwasannya KB jenis ini adalah KB alatnya itu dimasukkan ke dalam rahim wanita dan terbuat dari bahan plastik yang lentur atau polietilen. Nah, menurut kelompok kami, kontrasepsi yang dipasang ini relatif lebih efektif daripada metode pil, stick, ataupun kondom. Kalau pil kan kita harus minum tuh. Nah, sedangkan kita juga manusia, kadang bisa lupa, kadang juga nggak teratur misalnya kan. Seharusnya minumnya itu teratur, tapi karena kita juga kesibukan, jadinya lupa. Terus KB suntik KB, nah itu kadang ada juga yang merasa sakit gitu kalau disuntik gitu kan. Itu ada aturan-aturannya. Dan kemudian kondom, tidak mungkin kan setiap melakukan hubungan harus menggunakan kondom, kan ribet. Mungkin untuk lebih jelasin nanti bisa searching-searching sendiri. Kemudian alat ini juga dililit tembaga yang atau campuran tembaga dengan perak yang mana dia bersifat anti fertilitas. Tembaga ini yaitu untuk mencegah terjadinya kehamilan. Dan untuk pemasangan dan pencabutannya harus dilakukan oleh tenaga medis, dokter, bidan terlatih, dan juga perawat mungkin yang sudah terlatih. Dan bisa digunakan oleh semua wanita atau perempuan reproduktif, namun ada beberapa kontraindikasi yang telah dijelaskan tadi ya. Tadi ada beberapa memang yang tidak boleh menggunakan KB jenis ini. Tapi memang bisa untuk semua wanita reproduktif. Dan kemudian koper T, bentuknya huruf T, koper 7, bentuknya angka 7, multilot, kemudian ada lipus lot. Jadi kami berharap dengan penyuluhan yang telah kami berikan ini, wanita usia subur, terutama ibu-ibu yang telah bersedia menjadi peserta kami hari ini, dapat lebih mengerti dan lebih memahami apa sih KB IUD itu atau KB spiral ini, baik dari manfaatnya, efek sampingnya, cara kerjanya, dan juga keefektifannya. Mungkin sekian penyuluhan hari ini, beberapa materi dari kami, dan terima kasih buat ibu-ibu dan kakak-kakak yang telah bersedia mengikuti penyuluhan kami, dan kami juga minta maaf jika ada kekurangan, baik dari teknis, baik dari kami sendiri, baik juga dari materi mungkin yang masih kurang dipahami. Jadi saya ucapkan terima kasih.